Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya, English Class with Mr. Tino. Di sini kita akan belajar bahasa Inggris yang pastinya mudah dan menyenangkan. Ini adalah video pertama saya, oleh karena itu saya mengajak teman-teman yang ingin belajar bahasa Inggris, silakan join kelas bahasa Inggris bersama saya dengan klik tombol subscribe. Dengan begitu teman-teman akan terus mendapat notifikasi video pembelajaran bahasa Inggris terupdate dari saya yang tentunya sangat bermanfaat bagi teman-teman untuk peningkatan kemampuan bahasa Inggris. Tonton sampai habis ya, karena di akhir penjelasan saya akan menyajikan contoh percakapan terkait materi kali ini. Baik teman-teman, saat ini kita akan pelajari materi tentang expressions dealing with beginning, atau ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam penawaran. Teman-teman tentu pernah ke tempat perbelanjaan kan? Misalnya mall, swalayan, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menanyakan barang dan menawarkan barang serta hal-hal lain terkait dunia pemasaran. Yuk, mari kita belajar. Oke teman-teman, tadi saya sudah jelaskan bahwa hari ini kita akan belajar tentang expressions dealing with beginning something. Oke, hal yang harus kita garis bawahi di sini bahwa fokus kita adalah kata beginning. Beginning itu artinya tawar menawar. Untuk kita semua, dunia pemasaran sudah tidak asing lagi ya. Oleh karena itu penting untuk belajar tentang hal ini. Begin, sekali lagi saya jelaskan artinya bahwa tawar menawar ya. Oke. Lalu ketika kita masuk dalam sebuah tempat perbelanjaan, tentu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Sebelum kita menawarkan barang, tentu yang pertama kita menanyakan barang apa yang hendak kita beli. Dalam bahasa Inggris, asking what we want to buy. Oke, ketika kita hendak menanyakan barang yang ingin kita beli, kita bisa ungkap atau kita bisa gunakan ungkapan-ungkapan seperti berikut ini. Yang pertama, do you have any? Ya, do you have any? Di sini saya kasih contoh. Do you have any sweater? Ya, yang harus kita pahami adalah do you have any. Soal sweater kita bisa ganti dengan kata lain, misalnya do you have any jacket atau do you have any t-shirt ya, atau masih banyak contoh-contoh lainnya, nama benda-benda lain. Kita bisa ganti kata sweater itu dengan benda-benda lain ya. Komponen utamanya adalah do you have any ya. Lalu artinya apakah kamu punya, misalnya di sini do you have any sweater ya, apakah kamu punya sweater ya. Bisa juga kita gunakan ungkapan yang kedua ya. Ungkapan kedua yaitu is there any ya. Is there any itu artinya apakah ada ya. Misalnya saya kasih contoh di sini, is there any sugar? Ya, is there any sugar? Ya. Oke, ya ini ungkapan-ungkapan yang paling umum digunakan oleh orang ketika menanyakan barang yang hendak dia beli. Ya, yang pertama tadi, do you have any? Ya, yang kedua, is there any? Ya, do you have any? Apakah kamu punya? Ya, is there any? Apakah ada? Ya, oke. Lalu bagaimana respons atau tanggapannya ya? Ya, ketika kita sebagai pelayan ya, ketika kita sebagai pelayan ya, kita bisa gunakan ungkapan berikut ini ketika ada pelanggan kita yang menanyakan barang yang hendak dia beli. Misalnya ada yang menanyakan sweater ya, sweater. Do you have any sweater? Ya. Kita bisa gunakan respons berikut ini. Misalnya barangnya ada ya, barangnya ada.
Lalu kita bisa bilang, yes, here it is, ya. Yes, here it is. Oke. Lalu yang kedua, ya. Yes, they are over there. Yes, they are over there. Ya. Yes, here it is dan yes, they are over there itu digunakan ketika barangnya ada. Tetapi ada sedikit perbedaan di sini, ya. Yes, here it is digunakan ketika barangnya ada di sekitar kita, ya, atau di sekeliling kita. Tetapi kalau yes, they are over there itu ketika barangnya agak jauh dari jangkauan kita. Kita bisa tunjuk, yes, they are over there. Oke, saya pikir ini mudah dipahami, ya. Oke, yang berikut, bagaimana kalau misalnya barangnya sudah habis, ya. Kita pernah jual tetapi barangnya sudah habis, ya. Kita bisa menyampaikan permohonan maaf dengan mengatakan sorry, it is sold out, ya. Sorry, it is sold out. Oke. Lalu bagaimana kalau misalnya kita memang tidak menjual barang tersebut, ya. Kita bisa bilang sorry, we don't sell it, ya. Sorry, we don't sell it. Oke. Saya pikir mudah ya teman-teman, ya. Untuk bagian yang pertama ini saya pikir tidak setengah mati, ya. Oke teman-teman, sekarang kita pindah ke bagian yang kedua, yaitu asking about the size atau menanyakan ukuran barang, ya. Karena bagaimanapun kalau kita ingin membeli sebuah barang, misalnya baju atau tas atau barang-barang lain, kita kadangkala harus sesuaikan dengan keinginan kita ukurannya, ya. Misalnya baju harus sesuaikan dengan kita punya postur tubuh, ya. Oleh karena itu penting juga untuk kita pelajari hal ini, ya. Kira-kira bagaimana ketika kita menanyakan ukuran barang kepada seorang pelayan, ya. Kita bisa gunakan ungkapan-ungkapan berikut ini. Yang pertama, do you have, ya, do you have a large one atau do you have a small one? Di situ large atau small itu kita tinggal pilih salah satunya saja, ya, jangan pakai dua-duanya, ya. Tergantung dari ukuran barang yang ingin kita beli, ya. Oke. Lalu yang berikut kita bisa gunakan ungkapan do you have an XL size? Di situ XL kita bisa ganti dengan ukuran yang sesuai dengan ukuran kita, ya. Misalnya ukuran kita misalnya S, ya, kita bisa bilang do you have a S size atau short size atau small size, ya. Kita bisa bebas memilihnya, ya. XL itu artinya extra large, L artinya large, M medium, S small or short, ya. Kita bisa sesuaikan dengan ukuran kita. Oke, itu ketika kita berada di posisi sebagai pembeli. Lalu bagaimana kalau kita berada di posisi sebagai pelayan? Misalnya ada pelanggan kita yang ingin membeli sebuah baju, lalu dia cari yang sesuai dengan postur tubuhnya, ya. Kalau misalnya dia bilang do you have a large one, ya. Do you have a large one, ya. Apakah kamu punya ukuran yang besar, ya? Atau dia bilang do you have a small one, ya. Apakah kamu punya ukuran yang kecil, ya. Kalau misalnya ada barangnya, ya. Kalau misalnya ada, kita bisa bilang yes, here it is. Yes, here it is. Kita gunakan ketika barangnya ada di sekitar kita. Tetapi kalau misalnya barangnya agak jauh dari jangkauan kita, kita bisa tunjuk yes, they are over there, ya. Oke. Lalu bagaimana kalau misalnya ukuran tersebut sudah terjual habis, ya. Kita bisa bilang sorry, it is sold out, ya. Atau bagaimana kalau misalnya kita tidak menjual ukuran yang dia cari, ya. Misalnya dia ingin membeli jaket, lalu jaketnya ada tetapi ukurannya tidak sesuai dengan yang dia inginkan, ya. Kita bisa bilang sorry, we don't sell it, ya. Kalau memang kita tidak pernah menjual ukuran yang sesuai dengan dia cari. Oke.
Ya, paham ya teman-teman ya? Baik teman-teman, kita pindah ke item yang ketiga, yaitu asking about the material. Masih semangat ya teman-teman ya? Asking about the material ini artinya menanyakan tentang bahan ya. Ya, kadangkala kalau kita membeli sebuah barang, misalnya baju atau tas ya, ataupun sepatu, kita tentu cari tahu kira-kira barang ini terbuat dari apa ya. Walaupun secara kasat mata kita bisa melihatnya, tapi kadang juga ya kita tidak tahu ya. Oke. Sekarang bagaimana ungkapan-ungkapan yang digunakan ketika kita menanyakan bahan yang bahan dari suatu barang yang ingin kita beli ya. Kita bisa gunakan ungkapan-ungkapan berikut ini ya. Yang pertama, what kind of material is ya. Contohnya di sini, what kind of material is this bag made of? Ya. What kind of material is this bag made of? Ya. Teman-teman bisa ikuti ya. Oke, ya kata bag di situ artinya tas ya. Kita bisa ganti dengan benda-benda lain yang sesuai dengan konteks ya. Misalnya kita sedang membeli sebuah jaket ya. Tidak mungkin kita menggunakan kata bag lagi ya. Kalau misalnya kita membeli jaket, kita bisa bilang what kind of material is this jacket made of ya. Terbuat dari bahan apakah jaket ini ya. Oke. Yang kedua, kita bisa gunakan ungkapan yang kedua ini, yaitu what is it made of. Kalau ini tidak perlu lagi kita menyebut nama barangnya ya. Ya, kita tanyanya secara umum saja ya. What is it made of? Terbuat dari bahan apakah barang ini? Ya. Oke, itu kalau kita posisinya sebagai pembeli. Nah, bagaimana kalau kita posisinya sebagai penjual atau pelayan? Ya. Ya, kalau misalnya ada yang tanya ya, misalnya seseorang membeli sebuah tas, lalu dia tanya what kind of material is this bag made of ya. Kalau misalnya barang itu terbuat dari kulit binatang ya, kan ada juga tas yang terbuat dari kulit binatangnya, kita bisa bilang it is made of leather ya. It is made of leather ya. Oke. Nah, bisa juga kita menggunakan it is made of cotton kalau misalnya barang itu terbuat dari katun ya, karena setiap barang bisa saja berbeda-beda dia punya bahan bakunya ya. Oleh karena itu harus disesuaikan. Kita bisa ganti kata leather atau kata cotton ini dengan bahan yang memang merupakan bahan baku dari barang tersebut ya. Oke. Mengerti ya teman-teman ya? Oke teman-teman, sekarang kita belajar bagaimana cara menanyakan harga dari suatu barang ya. Di sini ada 3 ungkapan yang paling sering digunakan ketika menanyakan harga ya. Oke, yang pertama, how much is it ya. Teman-teman bisa ulangi setelah saya ya. How much is it ya. Oke, yang kedua bisa juga kita gunakan how much does it cost ya. How much does it cost ya. Yang ketiga kita bisa gunakan ungkapan what's the price of this jacket ya. What's the price of this jacket ya. Di sini kita bisa ganti kata jacket dengan barang-barang lain yang sesuai dengan barang yang kita belanjakan ya. Misalnya kita sedang membeli sepatu, what's the price of this shoes ya. Oke. Lalu bagaimana tanggapan kita ketika kita posisinya sebagai pembeli ya, sebagai penjual ya.
sebagai penjual atau pelayan ya. Ketika misalnya ada kita punya pelanggan yang menanyakan harga barang ke kita ya, misalnya mereka ingin menanyakan harga dari sebuah jaket. What's the price of this jacket? Ya, kita bisa bilang misalnya katakanlah harganya Rp50.000 ya, kita bisa bilang it is 50,000 rupiah ya, atau misalnya harganya 100.000 ya, it is 100,000 rupiah ya. Oke, intinya di situ kita gunakan kata it is ya. It is soal kebelakangnya itu tergantung dari harga barang ya. Oleh karena itu di sini dibutuhkan pemahaman kita tentang angka-angka ya, atau bilangan-bilangan ya, dari 0 sampai ribuan bahkan jutaan ya. Oke. Oke, next kita lanjut ke bagian yang kelima, yaitu bargaining ya. Di sini sudah ada tawar-menawar ya. Oke, ini yang paling penting ya, karena ini tadi fokus kita ya. Nah, kita sudah sampai di bagian yang merupakan fokus kita. Bagaimana ketika kita ingin menawarkan barang kepada pelayan ya, ataupun kepada penjual ya. Oke, ya, kita bisa gunakan ungkapan berikut ya. Misalnya, how about 25,000 rupiah ya, katakanlah si penjual tadi menjual barangnya dengan harga 50.000 rupiah ya. Kita bisa tawar, misalnya kita tawarnya 25.000 rupiah ya. Kita bisa bilang how about 25,000 rupiah, bagaimana kalau harganya 25.000 rupiah ya. Nah, di sini komponen yang paling utama atau penting adalah how about ya. Nah, soal kebelakangnya itu tergantung dari harga tawar kita ya. Tidak harus 25.000, bisa saja misalnya tawarnya dari 50 ke 40.000. Misalnya kalau 40.000, how about 40,000 rupiah ya. Oke. Nah, yang berikut, ungkapan yang berikut adalah can you make it ya. Can you make it? Contoh, can you make it 25,000 rupiah ya. Can you make it 25,000 rupiah? Bisakah Anda membuatnya menjadi 25.000 rupiah ya. Di sini maksudnya harganya ya. Oke. Ya, intinya bahwa komponen yang utama adalah can you make it ya. Soal kebelakangnya itu tergantung dari harga tawar kita. Oke. Berikut bisa juga kita bisa tawarnya dalam bentuk persen ya. Oke, contohnya can you make it 50% off ya. Bisakah Anda menurunkan harganya 50%? 50 itu 50 ya teman. Oke. Can you make it 50% off? Bisakah kamu menurunkan harganya 50%? Ya, tentu 50% dari harga yang dia berikan tadi ya. Misalnya katakanlah 50% dari 50.000 tentunya 25.000 ya. Tentu kita juga harus punya keahlian dalam bidang matematika ini ya. Jangan sampai kalah dengan pelayan ya. Oke. Lalu bagaimana kalau kita posisinya sebagai penjual atau pelayan ya? Kan misalnya ada yang menawarkan barang kepada kita ya. Ketika kita setuju dengan harga yang dia tawarkan, kita bisa bilang yes, you can take it ya. Yes, you can take it. Yes, you can take it. Ya, teman-teman bisa ikuti ya. Yes, you can take it ya. Oke. Lalu bagaimana kalau misalnya harga yang dia tawarkan itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan atau di bawah harga beli ya, harga beli dari barang tersebut ya. Oke, kita bisa bilang ya, sorry, we can't give it to you ya. Sorry, we can't give it to you ya. Maaf, kami tidak bisa memberikannya kepada Anda ya. Nah, itu artinya bahwa kita tidak setuju dengan harga tawar yang diberikan oleh si pembeli. Oke, mantap ya teman-temannya, paham ya?
Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang keenam atau yang terakhir. Ya. Di sini kita akan belajar tentang method of payment atau metode pembayaran. Nah, di sini ada dua cara metode pembayaran, ya, yaitu yang pertama dengan menggunakan kartu kredit, yang kedua dengan menggunakan uang tunai. Ya. Bagaimana kalau kita ingin membayar dengan kartu kredit? Ya, kita bisa bilang, can I pay for it by credit card? Ya, can I pay for it by credit card? Bisa juga dengan ungkapan yang kedua, do you take credit card? Ya. Kalau misalnya kita bisa layan dengan menggunakan kartu kredit, it's okay, ya. Tapi kalau tidak, kita bisa bilang no, you should pay it in cash, ya. Oke, lalu bagaimana kalau kita ingin membayar secara tunai, ya, atau uang cash, ya? Kita bisa bilang, can I pay for it in cash? Can I pay for it in cash? Ya. Kita bisa mengatakan kalau misalnya bisa dengan pembayaran cash atau tunai, it's okay. Kalau tidak, no, you should pay it by credit card. Oke, teman-teman, sekian saja untuk kali ini. Saya harapkan semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bisa meningkatkan kemampuan teman-teman dalam berbahasa Inggris, ya. Oke, teman-teman, mari kita saksikan video berikut ini terkait expressions of bargaining something atau ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam menawarkan sesuatu. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan meningkatkan kemampuan teman-teman dalam berbahasa Inggris. Walaupun dalam video ini ada sedikit modifikasi dalam struktur kalimat atau formulasi kalimatnya, tapi tidak apa-apa ya, karena bahasa Inggris itu fleksibel, ya. Oke. Hello, I'm looking for a jacket. Do you have it? Yes, they are over there. Follow me. Do you have an extra size? Here it is. How much is this? It is 170,000 rupiah. Can you make it 120,000 rupiah? Sorry, it is the most expensive one because it is made of cotton. Yeah, I know it. How about 150? You can take this. Can you take credit card? No, you should pay it in cash at the cashier over there. Okay, thank you. You are very welcome.